Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda Soleh dan Soleha di rumah? Semoga Ananda semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, sehingga Ananda dapat mengikuti pelajaran dengan baik. Baik Ananda Soleh dan Soleha, kita berjumpa kembali pada pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 2 SD. Kita memasuki pelajaran 6, ayo berwudu. Nah, Ananda Soleh dan Soleha, untuk memulai pelajaran kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wabil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Ananda Soleh dan Soleha di rumah, kita memasuki pelajaran 6, yaitu ayo berwudu. Nah, Ananda, wudu artinya bersuci dengan air. Wudu merupakan salah satu syarat sah sholat. Dengan berwudu, kita menjadi suci. Baik Ananda Soleh dan Soleha, jika kita melaksanakan atau melakukan ibadah sholat tetapi tidak berwudu terlebih dahulu, maka sholat kita tidak sah ya. Baik, sebelum kita melanjutkan ke materi selanjutnya, mari kita bernyanyi terlebih dahulu. Lagu Mari Berwudu, dan Ananda dapat menyanyikan dengan nada lagu Potong Bebek Angsa. Baik Ananda, mari kita bernyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Marilah berwudu, berwudu bersama, melakukan sholat berjamaah. Berwudu itu bersih dan suci. La 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 la. Nah, Ananda Soleh dan Soleha mudah ya menyanyikan lagu Mari Berwudu. Nah, kita lanjutkan ke sub A, yaitu tata cara berwudu. Baik Ananda Soleh dan Soleha, yang pertama yaitu syarat wudu. Nah, syarat yang pertama yaitu beragama Islam. Kemudian syarat yang kedua mumayyiz, yaitu orang yang sudah dapat membedakan perbuatan benar dan salah. Kemudian syarat yang ketiga tidak berhadas besar. Syarat yang keempat menggunakan air suci dan menyucikan. Selanjutnya syarat yang kelima tidak ada yang menghalangi sampainya air ke kulit. Baik Ananda Soleh dan Soleha, tata cara berwudu yang kedua yaitu rukun wudu. Rukun wudu yang pertama adalah niat. Ananda Soleh dan Soleha, sebelum melakukan wudu maka kita harus berniat terlebih dahulu. Kemudian rukun wudu yang kedua adalah membasuh muka. Setelah kita membasuh muka, kita lanjutkan dengan membasuh kedua tangan sampai siku. Kemudian rukun wudu yang keempat, mengusap kepala. Selanjutnya membasuh kedua kaki sampai dengan mata kaki. Kemudian rukun wudu yang terakhir adalah mengerjakan gerakan secara berurutan atau tertib. Baik Ananda Soleh dan Soleha, tata cara berwudu yang selanjutnya adalah sunnah wudu. Sunnah wudu yang pertama adalah membaca basmalah pada permulaan berwudu. Dilanjutkan dengan menggosok gigi. Setelah kita menggosok gigi, kita mencuci kedua telapak tangan sampai dengan pergelangan.
Baik, setelah itu kita berkumur dan membersihkan lubang hidung. Dilanjutkan dengan mengusap seluruh kepala dan mengusap kedua telinga. Nah, Ananda soleh dan soleha, sunnah wudhu, kita harus mendahulukan anggota wudhu yang kanan daripada yang kiri. Kemudian yang terakhir, membaca doa selesai wudhu. Baik, Ananda soleh dan soleha, selanjutnya adalah hal-hal yang membatalkan wudhu. Nah, setelah kita berwudhu, sebaiknya kita menjaga agar wudhu kita tidak batal. Apa saja nak hal-hal yang membatalkan wudhu? Yang pertama yaitu buang angin dari dubur. Selanjutnya, hal yang dapat membatalkan wudhu kita adalah buang air kecil. Selanjutnya, buang air besar. Nah, Ananda soleh dan soleha, setelah berwudu kita tidak boleh menyentuh bagian kubul atau dubur dengan telapak tangan kita, karena hal tersebut dapat membatalkan wudu kita. Hal yang dapat membatalkan wudu kita selanjutnya adalah tidur. Mengapa hal ini dapat membatalkan wudu kita? Nah, tentu saja setelah berwudu kemudian kita tidur. Nah, ketika sewaktu kita tidur tersebut kita tidak menyadari apakah kita buang angin atau memegang kubul atau dubur kita ya. Jadi setelah tidur sebaiknya kita berwudu kembali. Hal yang dapat membatalkan wudhu kita yang terakhir adalah hilang akal karena mabuk atau gila. Baik Ananda soleh dan soleha, apakah Ananda sudah memahami materi pada pelajaran kita kali ini? Ibu mengharapkan Ananda semua dapat memahami sehingga Ananda dapat terbiasa berwudhu ketika akan melaksanakan ibadah sholat. Baik Ananda soleh dan soleha, materi kita telah selesai. Mari kita ke lembar tugas, yaitu lembar Ayo Berlatih. Pada lembar Ayo Berlatih, Ananda dapat menyusun secara berurutan rukun wudhu yang sudah tersedia. Rukun wudhu tersebut belum berurutan, sehingga Ananda diperintahkan untuk menyusun agar menjadi berurutan dengan benar. Ananda dapat mengerjakan pada buku PAI Ananda masing-masing dan kerjakanlah penuh dengan rasa tanggung jawab dan juga rasa yang ikhlas. Baik, materi pelajaran kita telah selesai. Kita akan berjumpa kembali pada pembelajaran selanjutnya. Mari kita tutup pembelajaran kita kali ini dengan mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.